warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Asik bareng KPI. Nah, kali ini Kak, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget. Beda dari yang lain nih Kak ya. Beda, ini terhormat teman-teman. Boleh dikenalin nggak? Boleh Kak, silahkan perkenalan. Oke, dari aku dulu kali ya. Ya. Oke, sebelumnya teman-teman, selamat siang buat teman-teman KPI ini. Izin ya aku memperkenalkan diri. Aku Azkia Nala Azara, di sini mahasiswa KPI semester 6. Alhamdulillah tahun ini aku dikasih kepercayaan atau amanah untuk menjadi ketua umum dari Himpunan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 24-2025. Oke, itu aja kali ya. Ya, Lanjut. Oke, Sampingnya. aku ya. Halo Sobat Ngopi. Nah, kalau ada ketua, pastinya ada wakil ketua ya kan. Nah, di sini aku sebagai wakil ketua umum Himpro KPI. Namaku Irfan Fadilah Nurrohman dari mahasiswa KPI semester 6. Selamat datang Kak di podcast kami, podcast Ngopi. Terima kasih. Selamat datang ya. Agak apa sih kesan-kesannya tuh kayak gimana gitu ya. Padahal teman gimana ya? sendiri nih. Mungkin Kalau bedanya di intimidasi. depan kamera Enggak, mungkin ya karena- Kak. Karena ini tuh profesional. Oh, Jadi gitu. kita harus ini banget ya. Santai aja Kak. Pokoknya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Iya. Sibuk tau sebenarnya kita. Jodoh pada. Oke, Sibuk banget ya. prioritas. Mungkin Kak, kami di sini Nah. ingin sharing-sharing ya Kak ya tentang ketua dan wakil ketua. Tentang kita apa tentang Iya. himpunan nih? Tentang Himpro Tentang dong. himpunan. Mungkin gak usah berlama-lama lagi kali ya Kak. Boleh. Kita langsung masuk ke sesi sharing-sharing bersama Kanala dan bersama Kak Oke, Irfan. Boleh langsung ke pertanyaan pertama. Boleh diceritain nggak sih secara garis besar Himpro tuh apa khususnya di KPI? Oke, dari mana nih? Dari Kanala sebenarnya. Dari aku ya. Kalau misalnya kita ngomongin himpro sih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu himpro nih? Sebelum teman-teman kita nanti ngejelasin ngobrol-ngobrolnya terlalu jauh, lebih baik kita kenalan dulu sama himpro. Himpro itu gabungan sih, gabungan dari beberapa kata. Ada himnya itu himpunan, pro-nya itu program studi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tuh ada yang barangkali ada yang nonton anak SMA, SMP kan ya. Nah kalau di SMA, di SMP tuh teman-teman taunya itu ada OSIS, MPM. Kalau di kuliahan sendiri, kita tuh ada namanya hima ini atau himpro nih. Jadi kayak organisasi internal dalam kampus yang mana isinya itu adalah mahasiswa-mahasiswanya. Kalau kita kan di sini isinya tuh dari semester 4 sampai semester 6. Itu udah kriteria untuk jadi pengurus himpro sendiri. Dan tujuannya kenapa sih harus adain himpro atau hima? Kalau misalnya nggak diadain hima, jadi kayak birokrasinya itu gak jalan nih. Nah, makanya Deden Hima ini sebagai salah satu kayak wadah atau sebagai jembatan antara dari kaprodi, dari dekanat, sama ke mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun, kalau misalnya ada mau kegiatan apapun, gak langsung ke mahasiswanya, tapi dari kitanya dulu nih. Kita yang bikin semua rencananya, acaranya kayak gimana, apa aja konsep segala macamnya. Setelah itu baru kita ke mahasiswain. Begitupun mahasiswa, ketika teman-teman punya aspirasi ataupun itu gak langsung ke dosen, tapi melalui kita dulu nanti kita sampaikan ke dosen atau kaprodi kita, kayak gitu sih sebenarnya. Gimana Van? Kak Irfan boleh jawab. Gimana? Tadi kan Kanala ngejelasin Himpro itu apa ya. Himpro itu kan himpunan program studi. Mungkin ini Anda bakal jelasin hima gitu kan. Hima, himpunan mahasiswa, yang dimana hima ini masih secara luas artinya gitu kan. Himpro itu bisa dibilang termasuk hima juga. Bahkan BEM, MPM itu bisa hima karena himpunan mahasiswa, dibilang itu mahasiswa. Kalau himpro kan himpunan program studi, itu per jurusan tuh. Kalau hima baru himpunan mahasiswa gitu. Jadi hima itu makanya diartikan suatu organisasi yang dimana organisasi itu di bawah naungan fakultas atau universitas, yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi mahasiswa nih, baik akademik ataupun non akademik. Nah, selain itu hima sendiri punya tujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dengan staf-staf kampus, dengan sivitas kampus
atau dengan ya petinggi kampus lah seperti itu. Oke, berarti secara garis besar Himpro itu sebagai jembatan ya Kak ya? Iya. Dari mahasiswa menuju para petinggi di universitas gitu agar menjadikan ini sebagai birokrasi yang bagus lah gitu. Boleh di pertanyaan selanjutnya? Nah, selanjutnya nih Kak, Apalagi nih? di dalam Himpro itu sendiri pasti terdapat biro ya Kak? Atau Iya, bagan kan? Iya. Bagian-bagian. Boleh dijelasin nggak tuh Kak? Ada berapa sih Kak biro di dalam Himpro KPI ini? Boleh dari Kak Irfan? Oh ya, boleh. Jadi di Himpro KPI sendiri itu ada 5 biro atau 5 divisi gitu kan. Cuman kita lebih menggunakan namanya itu biro. Nah, di antaranya itu ada biro event organizer atau biasanya kita nyebut IO, Oh, atau kalian Iwan nih. Kita IO guys. Kita IO guys. terus ada biro media dan pers atau kita biasa nyebutnya medpers. Ada biro minat bakat, ada biro public relation, ada biro usaha. Nah, yang dimana kelima biro ini atau kelima divisi ini itu saling berkesinambungan, saling berhubungan nih. Nah, antara IO dengan media, antara IO dengan minat bakat, antara IO dengan usaha dengan bendahara, dengan stakeholder gitu kan. Ini saling berkesinambungan. Itu mungkin ada tambahan dari Kanala. Iya, itu sebenarnya bagian-bagian atau ya kalau kata kita mah badannya. Kan kalau kita ngibaratin organisme kayak manusia gitu. Mungkin otaknya dari kita berdua gitu. Kita nggak bisa nih otak itu berjalan dengan ya udah jalan aja, tapi kan butuh yang namanya badan, butuh tangan, butuh kaki. Ketika kita punya pikiran pengen makan nih, apa yang kita gedain? Oh ya udah makanya kita gunain tangan ini untuk kita ngambil makanan. Nah, begitupun juga biro. Kita misal punya ide, kita berdua punya ide nih. Oh, idenya misal kayak gini. Contoh ya podcast. Oh, kayaknya kalau buat podcastnya biro apa yang kita butuhin? Oh, ternyata kita butuhnya IO, makanya kita ngadain biro IO. Terus kayak, oh, apa nih anak KPI ini? Nanti kalau misalnya anak KPI punya bakat kemana kita mau gunain biro mana nih? Oh, ternyata kita butuh MIBA nih, yang mana biro ini untuk mencari semua minat bakatnya. Begitupun dari media, apalagi kan kita salah satu program studi yang mana berbau dengan media-media nih, makanya kita ada ini media and pers. Begitupun usaha, selain kita di medianya, kita juga jadi entrepreneur nih. Jadi biro-biro ini kita tentukan, kita susun dengan sedemikian rupa, dengan kayak prosesnya emang agak panjang teman-teman, agak panjang, tapi biro ini tuh benar-benar kayak oh yang kita butuhkan ini, yang kita ini kan ini, makanya terjadi 5 biro itu gitu sebenarnya. Berarti tugas kalian bersama biro itu harus nyambung Iya ya. dong. Karena badan itu juga dari kepala sampai kakinya juga itu harus nyambung, teman-teman. Penting sekali ya Kak ya. Betul. Kalau pisah-pisah serem, kaki jalan sendiri. Iya, gak bisa itu ya. Iya, makanya saat itu harus berkaitan gitu. Iya. Selanjutnya nih Kak, apa? Kan tadi Kanala Apa tuh? mention ada potensi mahasiswa dalam himpunan prodi. Boleh gak dikasih tahu peran Himpro KPI khususnya melihat mahasiswa yang bergabung untuk mengembangkan potensinya. Jadi kayak peran himpro nih melihat minat bakat atau potensinya gimana Mahasiswa. gitu. Ya. Ketika teman-teman punya potensi, tugas kita ngapain gitu Iya. secara ini gitu. Iya Kak. Ngapain ya tugas kita kalau teman-teman punya ini bakat atau potensi? Kalau ngomongin peran ya, kan tadi udah sempat disinggung di awal gitu. Peran Hima sendiri nih ya, himpunan mahasiswa itu kan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa nih, baik akademik maupun non akademik. Nah, sudah ada nih kita sebagai Himpro KPI, kita tuh udah bikin program workshop keterampilan, baik keterampilan akademik. Kalau workshop keterampilan itu akademik doang ya. Workshop keterampilan akademik di bidang KPI. Contohnya ada workshop public speaking, ada workshop broadcasting, ada workshop satu lagi jurnalistik, seperti itu. Terus selain akademik ada juga non akademik nih, yang dimana kita tuh ada program pekan olahraga mahasiswa. Nah, di situ baru kita bakal ngeliat tuh potensi mahasiswa di non akademiknya, mau di olahraga futsal, olahraga badminton, voli, dan lain-lainnya seperti itu.
Berarti kalian sangat mendukung ya, Iya sangat dong. mendukung potensi mahasiswa KPI, apalagi yang bergabung gitu di himpunan prodi. Iya sih, sebenarnya nggak hanya untuk teman-teman yang di pengurusan Iya. himpro ya, bagi teman-teman yang juga ini, soalnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman di himpunan itu punya banyak nih orang yang punya potensinya, kita jadi ke kampusnya juga atau ke programnya jadi unggul. Kayak misalnya teman kita kemarin ada yang punya potensi untuk ikut lomba gini-gini, kita dukung aja, dukung. Kayak kemarin ada salah satu anak KPI juga semester 4 yang alhamdulillah lulus jadi salah satu terbaik di Malaysia, itu kan salah satu kebanggaan juga nih bagi teman-teman semua juga yang di sini punya potensi apa, kita makanya sediain berbagai macam nih, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan potensi dan bidangnya. Kalaupun teman-teman punya potensi ini silahkan unggulkan itu, karena demi kebaikan teman-teman dan demi kebaikan dari program studi itu sendiri. Kan tadi Ah, Kanala bilang Fadli nih iya. menang lomba ya, juara internasional di Malaysia. Artinya kan itu membuat Himpro KPI Ayuki menjadi lebih terkenal Iya dong. Lebih melalui lebih terkenal ya. melalui Fadli. Salah satu perantara. Oke. itu. Kalian punya gak cara sendiri atau program yang membuat Himpro kalian bisa lebih terkenal dan berdampak positif bagi mahasiswa? Apa tuh, Kak? Jawab. Jawab. Silakan, Kak. Ya. Jawab, Fani. Jadi mungkin strategi ya, berbicara strategi, Iya. strategi untuk membuat Himpro KP ini lebih dikenal oleh mahasiswa mungkin ya, Ya. Iya. gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, jadi strateginya itu pertama membuat program-program yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, gitu. Setelah kita membuat program yang relevan, artinya kan program yang relevan itu berarti mahasiswa tuh butuh nih sama program ini gitu. Jadi mahasiswa bisa ikut terlibat dalam program tersebut, yang dimana program tersebut tuh diurus sama Himpro KPI. Nah, mahasiswanya bakal tahu gitu. Nah, setelah kegiatan atau program itu dilaksanakan, baru kita memperkuat publikasi, memperkuat informasi terkait kegiatan itu di media sosial. Makanya kita ada media dan pers. Nah, pers ini yang meliput kegiatan atau program tersebut. Nanti baru dipublikasi, disebarluaskan. Jadi mungkin mahasiswa yang melihat itu bisa termotivasi atau lebih mengenal Himpro KPI seperti itu. Dari kanal sendiri ada tambahan? Biar Himpro kita terkenal nih ya, Iya. atau apa nih. Dan gini teman-teman, kita tuh sekarang hidup di zaman yang serba digital. Dan salah satu dan alhamdulillahnya kita adalah program studi yang berbau digital. Jadi sebenarnya cara biar kita terkenal ya udah upload aja, kita memperkenalkan itu. Makanya lah teman-teman suka upload konten ini itu salah satunya itu buat kayak branding di KPI sendiri nih, podcast ini branding kita bahwa oh ternyata KPI itu bikin podcast loh atau bikin ini loh. Dan kita juga kan sebenarnya gini ya, ada salah satu cutting alumni itu yang pernah ngomong ke Nala bahwa KPI itu nggak harus banyak ngomong, tapi kita tuh banyak karya. Kenapa? Karena karya-karya itu yang bakalan bikin kita punya value sendiri. Meskipun emang kita dibandingkan dengan yang lain jumlah kita sedikit, tapi coba teman-teman lihat di sini, mana kampus mana yang nggak butuh media? Semua butuh media. Ketika ada acara apapun pasti anak KPI ini itu salah satu kelebihan yang kita punya gitu loh, dari medianya ini. Tuh kelebihannya yang kayak bisa kita unggulkan, dan kita punya relasi-relasi keluar. Itu juga salah satu yang bisa atau yang buat Himpro ini lebih mengudara lah bahasanya. Jangan banyak bicara bukan berarti nggak Iya, ngomong nggak ya. ngomong. Bukan berarti kita nggak bisa ngomong, nggak bisa speak up. Karena kan jargon kita Iya, juga let's speak up. let's speak up. Cuman kita ngomong di momen-momen tertentu gitu. Let's speak up ini, ayo ngomong ini kan gak harus berbicara ini kan, ngomong Iya. by chat. Nah itu by chat dengan bikin kayak artikel, itu kan tugas-tugas kita, makanan kita lah beratnya gitu. Itu sih. Nah, Kak, selanjutnya nih, Kak. Apa? Apa sih, Kak, yang menjadi kunci dalam membangun kesolidaritasan atau kekompakan nih, Kak, di dalam Himpro sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin kekompakan dan kunci solidaritas ya, itu tuh kita tuh berdua ngerasa tuh nggak tahu
udah kompak gak tahu belum nih ya, karena kan kita kan berdua nggak bisa kalian yang ngerasa gitu gimana ininya gitu kan. Yang jujur aku berdua sama dia aja tuh kita tuh kompak tuh ya kadang ada beberapa momen kita kompak, ada beberapa momen yang kayak oh kita nggak bisa nih, sering ribut sering gitu. Makanya kalau ditanya kompak kita balik lagi nih kepada penanya-penanya ini kan salah satu bagian dari kita nih ya. Kira-kira menurut kalian kita udah kompak dan solid gak nih? Gitu. Kalau misalnya udah kompak dan solid baru kita jawab kan. Oh ternyata cara kita gini nih. Gitu. Coba gimana menurut kalian? Oh jadi ceritanya iya, Tanya beda dulu apa ya. ya? Oke. Kata kita nggak bisa jawab kita udah kompak atau belum nih. Kan kita ngeliat dari kalian yang ngerasain. Boleh Mina dulu jawab. Mana Menurut nih? aku sih di dalam himpunan ini sudah kompak sih Sudah kayaknya. kompak aduh. Terus solidaritasnya itu kayak sudah kuat gitu kak, karena kan intinya satu sih menurut aku kak, Apa tuh? komunikasi kak, jangan sampai ada miskom Ya. seperti itu, karena menurut aku miskom itu sangat bahaya ya Iya, kak ya. Aku juga setuju kalau di himpunan ini udah kompak karena ketua dan wakil ini dibantu dengan koordinator-koordinator yang luar biasa juga, mantap komunikasinya juga dengan anggota yang responsif gitu ya. Iya betul. Tuh kan menurut mereka kompak, gimana kita Kita nggak- kembaliin lagi Ini nih nih, kak, gimana ya? Kak? Sebenarnya dari kita berdua tuh kenapa bisa ini, kita tuh nggak pernah timpang tindih dalam artian gue ketua nih, lu harus sama gue nggak pernah. Bahkan kayak dia manggil Nala ketua juga jarang. Begitu kan Nala ke Irfan juga jarang manggil kayak wakil, nggak pernah gitu. Maka memposisikan dia itu ya sebagai oh gue nggak bisa nih kalau misalnya di Impro sendirian, jadi gue bisa jalan sama lu berdua. Begitupun memposisikan ke yang lainnya. Jadi kita nggak pernah sama kalian atau sama biro-biro baik BPH pun kita anggapnya mereka keluarga gitu. Kalaupun ada masalah ataupun kita nggak pernah mendem dan kayak nggak pernah benci sana sini. Itu ke kalian kita bebas mau kalian ngapain aja gitu, ibarat mau kalian punya kita nggak pernah ngunci kalian mau punya potensi kesini kalian mau punya ini silahkan selama itu emang kegiatan baik begitu. Dan nggak pernah menganggap kalau dari kita nggak anggap kalian itu sebagai budak ya, dan itu kayak anak buah nih, enggak. Kita memposisikan kalian sebagai teman kita, sebagai tim kita gimana pun. Kalau misalnya kan ada satu, pernah nggak sih kalian dengar quotes yang kayak bilang jadi pemimpin apa sih, ketua itu tuh bukan bos tapi dia pemimpin. Beda kan artinya bos sama pemimpin. Nah itu yang kita terapin. Kita tuh nggak boleh jadi bos nih. Bosnya berarti kayak oh Sekum bikin surat gini-gini, oke kita nggak bantu. Oh jalan gini-gini kita nggak bantu, itu namanya bos. Bos itu kan kayak terima hasil aja. Iya. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin, yang mana kita harus terjun langsung. Mau misal anak-anak kita capek, kita lebih capek berdua. Itu sih yang kita ingin. Gimana Van? Bener gak? Salah? Yang setuju sama Kanala gitu kan. Oke. Sebenarnya kita juga nggak ada strategi khusus ya Iya. buat bikin tim, bukan tim sih, buat kepengurusan ini lebih solid atau lebih apa gitu. Nggak ada sebenarnya yang paling nyata atau yang kita lakukan sebagai aksi nyata itu ya yang tadi diceritain gitu ya, bahwa kita tuh bergerak sebagai tim, bukan sebagai apa ya, atasan dengan bawahan, bukan bos dengan karyawan, bukan seperti itu gitu sih. Saling terbuka Iya. ya kayak satu sama Nah. yang lain. Selanjutnya kalau tadi lagi-lagi ya, aku mentionnya Kanala lagi. Tadi Kanala bilang ada apa ya, kegiatan yang bagus Iya, ya. banyak. Kegiatan kita bagus semua. Oke, luar biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Keren ya kayak. dalam kaitan yang tadi, pasti Himpro ini punya program-program. Ada berapa program yang sudah Himpro jalankan, dan ada berapa di antaranya yang menurut kalian unggul? Ada gak? Ya, program. Jujur kalau ngomongin program tuh cepet lupa. Iya, jujur aku sendiri kalau cepet lupa nih, nggak tahu apa. Saking banyaknya program ya bro. Tapi sudah banyak yang terjalankan ya kayak sudah Iya. banyak banget. Apa program yang lebih unggul? Kalau dari apa ya, dari awal kita ngejalanin program gitu ya sampai sekarang, mungkin dari aku pribadi program bukan yang paling unggul sih, yang paling berkesan, Kesan oke. yang paling berkesan gitu itu keluar Keluar mana? Gimana tuh kak? bukan keluar kampus ya. Setelah kita kayak study visit keluar kayak gitu, kita kunjungan ke RRI, radio, seperti itu sih. Itu yang paling berkesan menurut aku. Dari Kanala? Ya mungkin sama sebenarnya juga karena ngerasain vibes
yang beda aja gitu loh. Ketika berhasil bawa teman-teman itu kenal dunia luar, dalam artian kenal dunia KPI yang sebenarnya nih. Teman-teman di sini cuman kayak banyak sih sebenarnya program yang kita jalani di kampus, kita udah ngadain workshop, seminar gitu-gitu. Cuman yang lebih berkesan emang kita keluar, selain bisa bawa teman-teman keluar dan bisa bawa teman-teman juga bisa lebih kenal gimana ya dunia-dunia pertelevisian kayak gitu. Soalnya kemarin studi visit ke Trans 7 itu benar-benar ngerasain. Iya, aku berdua tuh sampai bilang kayak kita nggak ada foto berdua, maksudnya foto yang benar-benar foto nih nggak ada. Kayak anak-anak foto tapi kita ngeliat kalian happy itu tuh udah benar-benar kayak wah kebayar nih. Sampai ada yang bilang makasih ya. Itu apa ya, capeknya tuh jadi luluh. Kalau udah ngomongin kayak gitu. Sangat berkesan ya Kak. Iya. Ayo. Selanjutnya nih Kak. Kenapa? Apa saja sih Kak tantangan yang Kakak hadapin nih? Dari kanal Kak Irfan selama menjabat sebagai Ketua Himpro dan Wakil Ketua Himpro. Pasti ada dong ya Kak Pasti ada. tantangan. Aduh, tantangan apa ya, Mas? Apa nih Tantangannya. Kak tantangannya? Siapa dulu? Dari Kakak Irfan. Gitu lah. Kayak lebih banyak tantangannya dia. Ada final lah soalnya. Tantangan ya, kalau berbicara tantangan pastinya di setiap tahap tuh ada gitu. Yang cuman gimana caranya kita tuh menghadapi tantangan tersebut gitu. Bagaimana cara kita mengelola tantangan tersebut gitu. Atau bisa jadi tantangan tersebut kita ubah nih. Itu bukan sebuah tantangan gitu. Tapi sebuah apa ya? Intinya nih. Tapi sebuah perjalanan, sebuah cerita aja, jadiin cerita itu. Tantangan ya pasti banyak, bahkan sebelum kita jadi ketua dan wakil ya. Wah, udah banyak banget nih cobaan-cobaan sampai sebenarnya jujur ya pengen mundur gitu. Pengen kayak udah terlalu banyak hal yang kehilangan gitu kan dari jadinya ketua ini, tapi ngelihat lagi bahwa orang-orang tuh nunjuk kita tuh untuk apa gitu loh. Kita dikasih amanah ini tandanya orang percaya. Kalau kita mundur ya kenapa nggak dari awal. Tantangan dari diri sendiri juga banyak. Tantangan harus nyatuin khusus dari kitanya ya, nyatuin dua kepala jadi satu tuh juga wah ini banget. Karena kita berdua ini beda banget. Aku yang heboh ini ketemu dia yang pendiam nih, agak tantangan juga sebenarnya. Kalau ngomongnya agak tantangan, cuman ya ternyata udah 1 tahun ini nggak kerasa tuh bisa nih tantangan ya. Kalau dari luar ya kita udah banyak banget lah, udah kayak kebal bahasanya gitu ya, kebal gitu, lebih banyak ngelindungin ya, soalnya udah banyak tantangannya. Kayak mau masuk nih orang yang jahat gitu ya, orang yang mau masuk ke kita yang harus bener-bener gini biar kalian nggak ngerasain. Cuman ya kalau jangan cerita tantangan deh, kita harus cerita tentang happy-nya aja, biar sakitnya itu kita aja yang ngerasain gitu. Sosok banget ya Kak. Bijak banget guys. Bijak banget. Kalau di dalam Al-Quran kan Aduh, bapak kan. Apa? Keluaran. inna ma'al usri yusra. Iya. Apa tuh artinya? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Betul Gitu. banget. Berarti semua kesulitan yang kalian hadapi semua sudah Sudah menemukan jawabannya? dong, udah sampai di titik bukan sulit, lebih ke kayak udah nemu posisi nyaman ya. Iya Udah. benar. Udah posisi nyaman. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan dan pesan Kanala dan Irfan untuk mahasiswa KPI? Apa nih Kak? Dari siapa nih? Dari Kakak Aku. boleh. Ya. Oke, harapannya sih semoga mahasiswa KPI ini makin tambah banyak ya. Amin. Tambah banyak dan mahasiswa KPI semakin bisa nyari potensinya, pengembangin potensi yang dia punya. Terus biar teman-teman juga bisa punya fashion di dunia yang KPI ini sendiri. Dan buat teman-teman juga pesannya nih ya, tetap terus jaga marwah baik KPI, banyakin karyanya karena sesuai dengan apa yang kita udah iniin bahwa KPI itu banyak karya. Jadi teman-teman semua nanti yang bakalan nerusin ini atau bakalan lanjutin ini, banyakin karyanya, tidak berhenti di angkatan kita tapi di angkatan-angkatan seterusnya ya kan. Kalau dari aku harapannya berharap mahasiswa KPI ini menjadi agen perubahan di masyarakat nanti gitu. Terus mahasiswa KPI ini menjadi komunitas yang solid dan kompak gitu. Terus pesannya cuma satu sih, jangan ragu untuk mengembangkan potensi kalian baik akademik maupun non akademik gitu.
Oke, itu aja bincang-bincang kita. Ya, terima kasih kepada Kanala dan Irfan selaku ketua dan wakil ketua Himpro Terima kasih, KPI yang Kak. sudah berkesempatan hadir ya Iya. untuk di podcast Ngopi pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini ya Kak ya. Betul. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.